Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Ananda, apa kabar semua? Semoga Ananda sehat-sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ananda Ibu, kita ketemu lagi di channel Firza Smart dengan video pembelajaran yang melanjutkan materi kita di kelas 8, yaitu mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Bersama Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Padang. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu agar Anda dapat menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, Anda dapat menentukan sifat-sifat sudut keliling. Oke, perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Ada anak-anak yang sedang bermain. Ini ada anak-anak yang berada di pusat lingkaran, dan di sini juga ada anak-anak yang berada di busur lingkaran. Nah, di sini nanti akan terbentuklah yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Baik, agar lebih jelasnya, kita lihat apa hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, kita lihat, perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada gambar, ada sudut ABC dan ada juga sudut AEC. Nah, sudut ABC dan sudut AEC ini menghadap busur AC. Nah, kalau kita lihat, sudut ini membagi dua, yaitu sudut ABE dan sudut CBE. Nah, sudut terbagi dua sama besar. Nah, apa hubungannya? Kalau kita lihat, ini kan ada titik E adalah titik pusat lingkaran. Nah, sudut AEC adalah AEC itu yang namanya sudut pusat, yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Oke. Nah, sudut AEC menghadap busur AC. Sudut ABC adalah sudut keliling. Yang mana sudut ABC? Nih, kalau kita lihat ini sudut ABC. Nah, sudut keliling. Nah, sudut keliling ini bagaimana? Sudut yang terletak pada keliling lingkaran. Yang titik sudutnya ini adalah titik B. Nah, jadi sudut ABC juga menghadap busur AC. Oke, sudut AEC dan sudut ABC menghadap busur yang sama, yaitu AC. Nah, kalau sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka hubungan yang terdapat pada keduanya adalah sudut pusat ini AEC, ya, 2 kali sudut keliling. Nah, 2 kali sudut keliling. Kita lihat kenapa 2 kali. Nih, ada sudut yang terbagi 2. Nah, yang ini yang membentuk sisi-sisi yang sama panjang. Nah, sudut keliling apa juga? Nah, berarti kebalikannya, sudut pusat 2 kali sudut keliling, maka sudut keliling setengah dari sudut pusat. Ya, sudut ABC. Nah, perhatikan juga gambar ini agar Anda lebih mudah memahami. Nah, kita lihat sudut AOB adalah sudut pusat. Sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama, yaitu AB. Nah, maka sudut AOB
sama dengan 2 kali ACB. AOB yang merupakan sudut pusat adalah 2 kali ACB. Dan ACB itu setengah dari sudut AOB. Baik, kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping. Nih, ada sebuah gambar yang terdapat sudut keliling dan sudut pusat. Nah, diketahui sudut AOB, sudut pusat ini 92. Maka hitung besar ACB. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Nah, seperti yang kita rumuskan tadi bahwa sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Maka sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Nah, ACB berarti setengah dari 92 derajat. Maka sudut AOB, nah sudut ACB adalah 46 derajat. Ini ACB ya. Nah, ACB 46 derajat. ACB sudut keliling. Oke. Nah, oke. Kita lihat lagi contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Nih. Nah, ada sudut AOB dan juga ada ACB. Nah, ini bagaimana pula? Sudut ACB 30 derajat, hitunglah sudut AOB. Oke, lihat jawabannya. Nah, kata kuncinya di sini. AOB dan sudut ACB menghadap busur AB. Nah, menghadap busur AB. Berarti dia menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama, maka kita mencari sudut pusatnya, berarti 2 kali sudut keliling. Ya, jadi apa jadinya? Sudut AOB 2 kali 30 derajat, maka sudut AOB sama dengan 60 derajat. Bagaimana Nanda? Mudah kan? Ibu yakin Nanda mudah memahaminya. Karena ini tidak sulit bagi Nanda. Ibu yakin itu. Nah, kita lihat lagi contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini bagaimana pula pembahasannya. Nah, kita lihat. Sudut AOC diketahui 180 derajat. Apa yang kita cari di sini? Pertama yaitu besar sudut refleks AOC. Yang kedua, besar sudut ABC. Nah, oke. Kita lihat jawaban. Kembali kita perhatikan gambar. Nah, besar sudut refleks AOC. Nah, yang diketahui tadi sudut ini adalah 140 derajat. Nah, berarti sudut refleksnya itu, ya ini sudut refleksnya ya nak ya. Kenapa ini dinamakan sudut refleks? Nah, ini kan dibalik. Yang ini diketahui. Nah, jadi ini merupakan sudut refleksnya. Kenapa ini kita cari? Karena sudut ABC ini menghadap sudut refleks AOC. Ini sama-sama sudut AOC, tapi kalau sudut AOC ini menghadapnya ke sini. Nah, kita akan melihat hubungannya. Nah, kita tahu bahwasannya sudut satu putaran 360 derajat. Maka untuk mencari sudut refleksnya berarti 360 kita kurangkan dengan 140 derajat. Nah, berarti dapatlah sudut refleks AOC ini 220 derajat. Nah, di sudut 220 derajat ini sudah sama-sama menghadap busur AC. Nah, ini busur AC dan ini juga busur AC.
ABC, tapi kita mencari sudut ABC. Nah, sudut ABC menghadap ke sini. Nah, oke, maka untuk yang B, besar sudut ABC setengah dari besar sudut refleks AOC. Kita sudah mencari sudut refleks AOC. Sudut refleks AOC kita dapat tadi berapa? 220 derajat. Maka berlaku karena menghadap busur yang sama yaitu AC, setengah dari 220 berapa? Berarti 110 derajat. Maka sudut ABC ini 110 derajat. Nah, itulah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, baik kita lanjutkan. Yang B yaitu sifat-sifat sudut keliling. Yang pertama, sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Nah, perhatikan gambar di samping. Oke. Ini ada sebuah gambar lingkaran. Ini ada sudut COB atau sudut BOC merupakan sudut lurus. Nah, sudut CAB yang merupakan sudut keliling ini menghadap ke diameter. Nah, apa hubungannya kalau sudut keliling menghadap diameter? Nah, kita lihat ini. Garis CB. Garis CB merupakan diameter. Sudut CAB menghadap diameter. Maka besar sudut CAB itu adalah setengah dari COB. Ya, setengah dari COB atau setengah dari sudut lurus. Setengah dari 180, 90 derajat. Jadi kalau sudut keliling ini kalau menghadap diameter, besarnya selalu 90 derajat. Mau di sini dia, tapi dia ngadap ke sini. Ngadap ke diameter. Mau di sini, menghadap ke diameter. Misalkan P di sini, menghadap ke diameter. Besarnya 90 derajat. Misalkan Q di sini, sudut Q menghadap diameter adalah 90 derajat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya sudut keliling yang menghadap diameter itu adalah 90 derajat. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, kita lihat ini. Ya, sudut B diketahui 3x, sudut C diketahui 2x. Ya, jika BC merupakan diameter lingkaran, besar sudut BCA. Yang mana sudut BCA? BCA, berarti yang ditanya 2x, sudut C ya, nak ya. Nah, sudut BAC 90. Nah, kenapa BAC 90? Karena menghadap diameter BC. Nah, artinya di sini sudut ABC ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah 90 sama dengan 180. Jumlah sudut segitiga kan 180. Nah, artinya di sini kalau kita pindah ruaskan 180 kurang 90 berarti kan 90. Nah, jadi kalau kita jumlahkan sudut ABC tambah sudut BCA sama dengan 90 derajat. Artinya 3x tambah 2x sama dengan 90 derajat. Ya. Nah, berapa? 3x tambah 2x. 3x tambah 2x yaitu 5x. Ya, sama dengan 90. Nah, oke. Kita selesaikan. Operasinya berarti x sama dengan 90 per 5. Maka x sama dengan 18. Yang ditanya apa? Sudut BCA. Sudut BCA berarti 2x. Nah, 2x berarti sudut BCA 2 kali 18. Nah, dapatlah sudut BCA 36 derajat. Nah, jadi ini 36 derajat. Kalau ditanyanya sudut B, ya 3 kali 18. 3 kali 18, 54. Nah, 54 tambah 36. Berarti 90. Ini 90. Berarti ini kan sebuah segitiga. Jumlah besar sudut pada segitiga 180. Nah, oke. Terbuktikan Anda. Nah, baik. Itulah sudut keliling kalau menghadap diameter beserta contohnya. Baik, Anda.
bisa dipahami dengan baik insya Allah ya. Yang kedua, sudut-sudut keliling menghadap busur yang sama. Perhatikan gambar. Nah, ini ada sebuah gambar bahwa ada gambar yaitu sudut BOA. Ini sudut BOA kita kan sudah tahu bahwa ini adalah sudut pusat. Nah, jadi sebenarnya ini tidak rumit Ananda, ya. Mudah sebenarnya. Jangan menganggap ini sudut ini terlalu banyak ini sudutnya. Sebenarnya ini mudah sekali. Ya, ini sudut pusat dan ini sudut keliling. Ada 3 sudut keliling di sini. BEA, BDA, dan BCA. Ya kan? Nah, oke. Lihat. Sudut BDA, BCA, dan BEA. Menghadap busur BA. Dia menghadap busur yang sama. Ya kan? Nah, BEA menghadap BA. BDA menghadap BA. Dan BCA juga menghadap BA. Maka kalau dia menghadap busur yang sama, maka apa hubungannya? Nah, maka sudut BDA dan sudut BCA dan sudut BEA itu sama. Jadi besar sudutnya sama. Nah, ini dia kesimpulannya. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang Ibu berikan berikut. Nah, kita lihat ini contoh soalnya. Oke. Diketahui titik O adalah titik pusat lingkaran. Diketahui yaitu sudut ABE tambah ACE tambah sudut ADE 96 derajat. Hitunglah sudut AOE. Nah, perhatikan gambar. Nih, kita lihat. ABE, oke, kita tambahkan dengan ACE, kita tambahkan dengan ADE, ini 96 derajat. Hitunglah sudut AOE. Nah, perhatikan jawaban yang Ibu berikan. Kita tahu sudut keliling tadi apa sifatnya? Bahwasannya sudut keliling menghadap busur yang sama itu sama besar. Berarti sudut ABE sama dengan sudut ACE sama dengan sudut ADE. Ya. Oke. Nah, diketahui tadi apa? Sudut ABE tambah ACE tambah sudut ADE 96 derajat. Nah, kita lihat. Ini kita misalkan, ini kan sudutnya sudah sama. Kita misalkan berarti 3 sudut yang sama ini sebagai contoh HBE. Nah, karena sudah sama, ini kan sama nilainya semuanya. Berarti 3 buah sudut ABE itu 96 derajat. Ya, anggap ini ABE, ini ABE karena sudah sama. Oke, berarti sudut ABE 96 derajat dibagi 3. Berapa? Nah, berapa Nanda? Nah, berarti sudut ABE sama dengan 32 derajat. Nah, jadi ini 32 derajat. Ini 32 derajat. Ini 32 derajat. Kenapa sama? Karena menghadap busur yang sama yaitu AE. Nah, maka yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah sudut AOE. Maka sudut AOE 2 kali sudut keliling. Nah, sama dengan prinsip yang pertama tadi, hubungan sudut pusat dan sudut keliling, bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Maka sudut AOE sama dengan 2 kali sudut ABE. Nah, jadi sudut AOE sama dengan 2 kali 32 derajat. Maka sudut pusat AOE sama dengan 64 derajat. Jadi sudut AOE 64 derajat. Baik Ananda, bagaimana pelajaran kita hari ini? Mudah kan? Ibu berharap Ananda bisa memahaminya lebih baik.
Oke, Nanda. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ananda bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikianlah video kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.